Menurut pendapat saya, di dalam mata kuliah desain pembelajaran, yang didesain atau dirancang adalah program pembelajarannya, tujuannya, strateginya, teknik, serta media pembelajarannya. Nah, lalu, tujuan dari sebuah desain pembelajaran adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah. Dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia, suatu desain muncul karena kebutuhan manusia untuk memecahkan suatu persoalan. Dikarenakan desain pembelajaran tidak hanya berperan sebagai pendekatan tersusun untuk menciptakan dan mengembangkan bahan ajar. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari teori tersebut. Teori adalah cara-cara atau metode yang digunakan untuk mempelajari atau meneliti sesuatu dalam suatu proses pembelajaran. Berarti, teori belajar adalah cara-cara yang digunakan untuk memahami tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Teori pembelajaran memiliki peran penting dalam proses pembelajaran yang akan menentukan bagaimana proses pembelajaran itu terjadi. Sebagai guru, calon guru, ataupun mahasiswa sangatlah penting dalam memahami teori belajar dan pembelajaran ini. Karena tujuannya hanya satu, yaitu untuk mencapai kompetensi pembelajaran yang diharapkan. Teori pembelajaran akan menentukan bagaimana proses pembelajaran itu terjadi. Melalui teori-teori pembelajaran ini, guru, calon guru, ataupun mahasiswa akan memahami berbagai cara bagaimana peserta didik dalam belajar dan seterusnya, menghubungkan prinsip dan hukumnya dengan teknik mengajar untuk mencapai pembelajaran yang berkesan dan mudah dipahami dan dapat mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Tentu kita sebagai pendidik ataupun calon pendidik pasti setuju bahwa proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh beberapa tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik yang dimiliki peserta didiknya. Kemudian kemampuan awal dari peserta didik serta kebutuhan dalam pembelajaran yang akan diajarkan. Ketiga aspek tersebut tentu sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai. Aktivitas yang perlu dilakukan dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Atas dasar hal ini sebenarnya ketiga aspek tersebut harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Kemudian, dampak apa sih yang akan terjadi seandainya ketiga aspek tersebut tidak dipakai ataupun diabaikan? Yang pertama, proses pembelajaran tidak akan berjalan secara efektif. Yang kedua, peserta didik akan mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan. Yang ketiga, pendidik tidak dapat membuat perancang pembelajaran yang dapat mengidentifikasi dengan tepat apa yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui peserta didiknya sebelum mereka memulai kegiatan instruksional. Yang keempat, pendidik juga tidak dapat mengetahui tingkat pertumbuhan, perkembangan, aspirasi, dan kebutuhan siswa, serta mengetahui tingkat penguasaan siswa yang telah diperoleh siswa sebelum mengikuti proses instruksional. Nah, lalu dampak karakteristik peserta didik. Yang pertama, dikarenakan dalam proses mendesain pembelajaran, pendidik tidak mengetahui karakteristik peserta didik tersebut, sehingga pendidik tidak dapat merancang strategi pembelajaran yang disesuaikan oleh karakteristik dari peserta didik tersebut. Yang kedua, perilaku dan karakteristik setiap siswa bersifat heterogen. Tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan mudah. Yang ketiga, ada beberapa kelompok siswa yang harus mendapatkan pengajaran ekstra agar dapat memahami suatu pembelajaran. Bila pengajar mengikuti kelompok siswa yang pertama, kelompok kedua merasa ketinggalan, yaitu tidak dapat menangkap pembelajaran yang diberikan. Sebaliknya, bila pengajar mengikuti kelompok yang kedua, yaitu mulai dari bawah, kelompok pertama merasa tidak belajar apa-apa dan bosan. Dampak dari kebutuhan pembelajaran. Yang pertama, dikarenakan dalam proses pembelajaran, pendidik tidak mengetahui kebutuhan dari pembelajaran tersebut, sehingga pendidik tidak dapat mengukur tingkat kesenjangan yang terjadi di dalam proses pembelajaran peserta didik. Kesenjangan yang dimaksud di sini yaitu kesenjangan pengetahuan, kesenjangan keterampilan, dan kesenjangan sikap.
Kebutuhan belajar para peserta didik cenderung berbeda-beda, sehingga diharuskan para pendidik melakukan identifikasi kebutuhan belajar peserta didik tersebut. Dampak selanjutnya adalah dampak kemampuan awal peserta didik. Disebabkan di dalam proses pembelajaran, pendidik tidak mengetahui kemampuan awal dari peserta didik tersebut, sehingga pendidik tidak mengetahui apakah peserta didik telah mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, dikarenakan dalam proses pembelajaran, pendidik tidak mengetahui kemampuan awal dari peserta didik tersebut, sehingga yang disebabkan oleh adanya materi prasyarat, pengetahuan atau kemampuan awal lainnya yang seharusnya menjadi pijakan bagi perolehan pengetahuan baru yang belum dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi kemampuan awal dalam pengembangan program pembelajaran sangat perlu dilakukan, yaitu untuk mengetahui kualitas perseorangan sehingga dapat dijadikan petunjuk dalam mendeskripsikan strategi pengelolaan pembelajaran. Aspek-aspek yang diungkap dalam kegiatan ini bisa berupa bakat, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, minat, atau kemampuan awal. Hasil kegiatan mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa merupakan salah satu dasar dalam mengembangkan sistem instruksional yang sesuai untuk siswa. Sebelum merancang pembelajaran, guru harus menguasai sejumlah teori tentang belajar, termasuk beberapa pendekatan dalam pembelajaran. Penguasaan teori ini dimaksudkan agar guru mampu mempertanggungjawabkan secara ilmiah perilaku mengajarnya di depan kelas secara luas. Teori belajar selalu dikaitkan dengan ruang lingkup bidang psikologi, atau dengan kata lain, apabila berbicara masalah belajar berarti membicarakan sosok manusia. Ini dapat diartikan bahwa ada beberapa aspek yang harus mendapatkan perhatian. Aspek-aspek tersebut yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Melalui teori pembelajaran ini, guru akan memahami berbagai cara bagaimana peserta didik belajar dan seterusnya menghubungkan prinsip dan hukum dengan teknik mengajar untuk mencapai pembelajaran yang berkesan. Di sini saya akan menjelaskan dua teori belajar yang berkaitan dalam menjalankan tugas-tugas seorang guru. Yang pertama, teori belajar kognitif. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini mengatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta didiskusi dengan teman-teman. Teori belajar yang kedua yaitu teori belajar konstruktivisme. Proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan konstruktivisme melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena alam dalam dunia nyata. Guru kemudian membantu siswa untuk menghasilkan abstraksi atau pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena alam tersebut secara bersama-sama. Teori pembelajaran konstruktivisme berpendapat bahwa orang menghasilkan pengetahuan dan membentuk makna berdasarkan pengalaman mereka. Dalam konstruktivisme, pembelajaran direpresentasikan sebagai proses konstruktif di mana belajar membangun ilustrasi internal pengetahuan, interpretasi pengalaman pribadi. Dalam praktiknya, siswa akan diberi ruang untuk membuat ide atau gagasan menggunakan bahasa sendiri. Dampaknya, lewat penjelasan yang familiar, orang lain diharapkan mampu menerima ide yang disampaikan dan merangsang imajinasinya. Nah, dalam menerapkan teori belajar, terkadang guru menggunakan lebih dari satu teori belajar dalam proses pembelajaran. Walaupun memang pada dasarnya tidak ada teori belajar yang terbaik, tinggal bagaimana kita bisa menentukan teori mana yang cocok dan bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik sesuai dengan keadaan peserta didik. Pendidikan bukanlah melulu penerapan teori belajar, namun ketetapan memilih metode dan pendekatan sangat penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, guru harus menggunakan metode dan
Pendekatan sangat penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, guru harus menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya menarik, tapi juga memberikan ruang bagi peserta didik untuk beraktivitas dan terlibat secara aktif sepanjang proses pembelajaran, sehingga aspek-aspek yang ada dalam diri peserta didik dapat berkembang secara optimal. Manfaatnya desain pembelajaran adalah sebagai solusi dalam memecahkan masalah dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang didapatkan. Dengan adanya mata kuliah desain pembelajaran ini tentu akan memudahkan bagi para pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar, dan juga untuk dapat membimbing siswa dalam proses belajar. Dengan diadakannya mata kuliah desain pembelajaran ini merupakan bekal utama bagi para calon pendidik dalam membuat suatu desain pembelajaran, tentu dengan memperhatikan segala aspek-aspeknya. Dengan begitu, sangatlah penting mata kuliah desain pembelajaran ini dipelajari oleh para mahasiswa ataupun calon guru.